Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat siang, baik, Bu. Baik, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sepertinya semuanya sudah masuk ya. Atau di antara teman kalian ada yang tidak masuk? Sepertinya sudah masuk semua, Ibu. Baik ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Ya, anak-anak, pernahkah kalian memotong sebuah kertas, kemudian dipotong lagi menjadi potongan-potongan kertas kecil? Kira-kira apa yang akan diperoleh? Jika dipotong-potong, kertas itu akan menghasilkan partikel-partikel yang lebih kecil. Hanya saja kita tidak dapat melihat secara langsung. Nah, partikel-partikel kecil itu dapat disebut dengan atom. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana partikel dasar penyusun atom, kemudian nomor atom, nomor massa, dan lain sebagainya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangan model atom. Sebelumnya Ibu izin share screen ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ibu lanjutkan ya, dalam perkembangan model atom, itu terdapat beberapa ilmuwan yang mengemukakan pendapatnya mengenai model atom. Seperti yang pertama, model atom Dalton, model atom Rutherford, model atom Bohr, kemudian model. Ada yang tahu bagaimana? Yang tahu bagaimana para ilmuwan dari secara sumber. Apakah suara Ibu terdengar atau macet? Tadi putus-putus, Ibu. Agak terputus. Baik, Ibu ulang ya. Jadi sebelum kita belajar tentang partikel penyusun atom, kita belajar tentang perkembangan teori atom. Nah, yang pertama, di dalam perkembangan teori atom itu terdapat model-model atom, seperti yang pertama model atom Dalton, kemudian model atom Thomson, model atom Rutherford, kemudian model atom Bohr, dan model atom Schrödinger. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu tidak bagaimana para ilmuwan bisa mempelajari sifat-sifat atom? Padahal atom sendiri tidak bisa kita amati secara langsung. Saya, Bu, mungkin dengan melakukan eksperimen, Bu, para ilmuwan. Baik, betul sekali ya Pak Biba. Ibu tambahkan, para ilmuwan ini melakukan beberapa eksperimen untuk mempelajari sifat-sifat atom. Kemudian model atom mengalami perkembangan karena masih terdapat kekurangan dari penemu-penemu yang terdahulu. Selanjutnya, sebelum adanya model atom Dalton, ilmuwan Yunani bernama Demokritus mengenalkan atom terlebih dahulu. Menurut Demokritus, atom berasal dari dua kata, yaitu A yang berarti tidak, kemudian Thomas yang berarti terbagi. Jadi, menurut Demokritus, atom adalah suatu partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya,
datang seorang ahli kimia berasal dari Inggris bernama John Dalton atau biasa kita kenal teori Dalton. Menurut Dalton, atom berbentuk seperti bola pejal. Seperti ini ya anak-anak, bola pejal. Kemudian menurut Dalton, atom pada unsur yang sama adalah identik. Artinya memiliki massa, ukuran, dan sifat yang sama. Selain itu, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan dalam reaksi kimia. Kemudian datang lagi seorang ilmuwan berasal dari Inggris yang bernama J.J. Thomson sebagai penemu elektron. Beliau mendapat hasil eksperimen bahwa ternyata atom bukan hanya seperti bola pejal, tetapi atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Bisa kalian bayangkan seperti roti kismis atau semangka. Kemudian J.J. Thomson melakukan eksperimen atau yang biasa kita kenal dengan percobaan sinar katoda, di mana Thomson meletakkan plat positif dan negatif, kemudian sinar katoda ditembakkan. Sinar katoda menjauhi plat negatif dan mendekati plat positif. Kemudian di sana ditemukan sebuah elektron yang bermuatan negatif. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu ingin bertanya ya, mengapa elektron bermuatan negatif? Saya, Bu, izin menjawab. Baik. Kalau menurut saya itu karena tadi pas di percobaan sinar katoda dan itu bisa dibelokkan ke arah yang positif ya Bu. Jadi elektronnya bermuatan negatif. Seperti itu Bu. Baik. Jawaban Mbak Afi benar ya. Ketika sinar katoda menjauhi plat negatif dan mendekati plat positif, artinya sinar itu bersifat negatif atau yang biasa kita sebut dengan elektron. Kemudian selanjutnya pada model atom Rutherford, model atom ini dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif serta dikelilingi oleh elektron dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan tentang model atom Rutherford? Saya, Ibu, saya ingin bertanya. Nah, apakah kelebihan dan kelemahan dari model atom Rutherford ini, Ibu? Mbak Anis, ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, kelebihan dari model atom Rutherford dapat menjelaskan bahwa atom tersusun atas inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Sedangkan kelemahan dari model atom Rutherford ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti jika elektron mengelilingi inti atom. Seperti itu, Mbak Anis, apakah bisa dipahami? Baik, Ibu, sangat bisa. Terima kasih, Ibu. Baik. Selanjutnya, Ibu lanjutkan mengenai model atom Bohr. Model atom ini dicetuskan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Dalam model atom Bohr menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron serta dikelilingi oleh elektron yang berputar pada orbitnya. Jadi, model atom Bohr ini menyempurnakan model atom Rutherford. Elektron tetap berada pada lintasannya, elektron tidak akan jatuh atau berpindah, kecuali elektron menerima atau melepaskan energi. Kemudian selanjutnya model atom
Schrödinger atau mekanika kuantum. Nah, dalam model atom ini ditemukan oleh beberapa ilmuwan berbeda dengan model atom sebelumnya. Model atom ini ditemukan oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Nah, model atom ini sering disebut model atom yang paling modern. Karena model atom ini terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan juga awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Jadi, beberapa ilmuwan tersebut menyempurnakan teori atom Bohr, model atom Schrödinger, atau mekanika kuantum ini menyatakan bahwa gerakan elektron di dalam atom bersifat seperti partikel dan gelombang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin secara keseluruhan. Baik ya, jika tidak ada, Ibu akan bertanya, apa yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini? Saya Ibu izin menjawab. Baik, Mbak Biba. Mungkin dari pembelajaran kali ini kami bisa belajar mengetahui perkembangan model atom dari Dalton, kemudian dilanjutkan Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir mekanika kuantum, Ibu. Ya, benar sekali. Baik, jadi dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui beberapa perkembangan model atom seperti yang dikatakan Biba ya. Kemudian model-model atom tersebut saling melengkapi satu sama lain. Nah, supaya memperkuat ilmu yang sudah kalian pelajari hari ini, Ibu akan mengirimkan link Google Form di dalam WhatsApp group untuk PR ya anak-anak. Baik, Ibu cukupkan sekian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ibu. Selalu, Ibu.